Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak nih? Sehat nggak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Maaf ya Bapak jadi dari ulang lagi karena HP Bapak pecah. Nah, ini terpaksa harus pakai Google Meet karena Bapak lagi di kampung. Tuh, lagi di Padang. Nyari sekolah juga susah. Mau nggak mau harus ingin sama kalian lagi tapi lewat Google Meet. Bapak kan? Oke, Pak. Nah, saya akan menjelaskan kebudayaan Indonesia. Apa itu kebudayaan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Pasti gak ada yang tahu kan? Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau ngasih cuplikan video nih, yang apa itu budaya? Bentar ya. Nah, tolong disaksikan ya. Bentar.
Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!
kan tadi kan sebelumnya udah pada nonton kan apa itu budaya. Nah, nih Bapak lebih ingin menjelaskan lagi nih. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya, dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Lanjut, keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, Indonesia memiliki dari 1.300 suku bangsa dan 700 lebih bahasa daerah yang membuat Indonesia sangat kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang khas dan unik. Kayak apa aja tuh? Kayak contoh kayak Minangkabau. Dia punya baju adat dan rumah adat yang unik gitu, kayak ada culak-culaknya gitu di atap rumahnya. Nah, lanjut, ciri-ciri kebudayaan. Nah, nih tadi Bapak jelaskan kan, beragam tetapi bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika berarti dari cicit ke cicit gitu sampai nurus ke kita gitu. Makanya kita tahu budaya kita tuh apa. Nah, tumbuh dari nilai-nilai lokal dan agama tuh kayak ya dari lingkungan sosial kita juga. Makanya dibilang nilai-nilai lokal. Dikenal global karena keunikan dan keasliannya. Ya, karena budaya Indonesia itu benar-benar unik dan banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang lebih unik daripada budaya-budaya luar negeri yang lain. Ya contohnya kayak wayang, terus kayak apa namanya? Wayang, terus baju adatnya tadi tuh. Terus tariannya kayak tari piring tuh kan dia nginjek-nginjek piring itu tariannya tuh. Terus kuda lumping tuh termasuknya dari mana ya? Pokoknya ada tuh kuda lumping juga sama itu tuh bakal ini banget sama dunia, bakal mencolok banget gitu. Wah, Indonesia tuh budayanya unik-unik banget. Apalagi yang ekstrim-ekstrim kayak tari piring, terus tarian Bali, terus tari apa lagi tuh banyak. Nah, terus diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, generasi ke generasi itu dari cicit ke cicit. Kayak kamu tuh punya bapak, tapi bapak kamu tuh nurunin budayanya itu ke kamu, kayak nurunin dari segi apanya sih namanya? Dari segi tariannya, dari segi pembuatan baju adatnya, dari segi pembuatan rumahnya. Nah, itu namanya generasi ke generasi. Oke, lanjut. Unsur-unsur budaya. Menurut Kyojarnigat ada 7 unsur utama kebudayaan, yang itu satu bahasa, kayak bahasa Sunda. Bahasa Sunda tuh ya bahasa Sunda. Terus ada banyak tuh kan, kita kan ada berapa daerah, pasti setiap daerahnya tuh kan mempunyai bahasanya masing-masing, kayak Minangkabau, Cie23, terus kayak Palembang, Sunda, Banten, Jawa, Bali, itu tuh mempunyai bahasanya tersendiri gitu. Nah, yang satu lagi tuh ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan tuh kayak ya kita harus tahu cara mainin musik adatnya tuh kayak gimana gitu loh. Terus yang ketiga tuh organisasi sosial. Nah, organisasi sosial tuh kayak tahu nggak sih yang di Bali yang ada
nyepi sama ngaben. Nah itu tuh sebenarnya ada organisasinya. Nah itu sebagai contoh ya. Ya kayak dibalikan nyepi. Jadi meminta izin kepada orang-orang rumah untuk sepi. Itu soalnya itu kan eh, hari yang sakral kata orang-orang Bali. Terus nggak boleh banget bising. Terus mobil-mobil juga jarang-jarang banget yang lewat misalkan lagi nyepi, soalnya pada tutupin tuh. Terus ada sistem perantara hidup dan teknologi. Sistem perantara peralatan. Oh ya, sistem peralatan. Nah, sistem peralatan hidup dan teknologi tuh macam-macam nih. Nah, sistem peralatan ini contoh banget. Itu gendang tuh, tahu nggak sih gendang tuh yang buat alat musik. Nah, mulai dari situ juga udah bisa terbilang dari peralatan. Terus angklung, terus ada apa lagi ya, banyak pokoknya mah. Terus sistem mata pencaharian, kayak kalau di Padang nih, saya kan lagi di Padang nih tuh, full Bukit Tinggi. Di Padang saya di Bukit Tinggi. Nah kalau di Padang itu rata-rata dia tuh berkebun sama apa namanya, kalau padi tuh, pokoknya itu deh. Dia tuh pemasukan keuangannya tuh dari situ juga tuh kebanyakan. Terus apa lagi ya, sistem pencarian kan, tadi sistem pencarian tuh tadi tuh udah dijelasin. Nah oke, lanjut aja deh. Sistem reguli kepercayaan. Ini kalau kepercayaan tuh kayak agama, kayak ya itu sebenarnya agama tuh sebenarnya kayak kepercayaan juga tuh. Terus adat, kalau saya kan Gucci juga ada kepercayaan sebenarnya. Terus bukan Gucci sih sebenarnya, kayak apa ya namanya ya, suku. Nah suku saya tuh suku Gucci, banyak sukunya tuh sebenarnya. Di Padang tuh ada berapa suku gitu pokoknya. Nah terus itu tuh ada tuh yang mempercayai itu banyak banget. Kayak ini kalau kalau di Bali tuh kan ngaben tuh contohnya tuh. Terus lanjut eh, kesenian. Kesenian tuh kayak bikin wayang kulit, kayak bikin angklung, kayak bikin rumah adat, kayak apa namanya, ngelukis, kan banyak tuh gitu contohnya. Kalau angklung, Tarian, Pak. oh iya tuh bener tuh, dari tarian juga tuh kesenian. Terus dari mana lagi ya, udah sih, next. Contoh budaya bahasa daerah. Nah nih kayak Jawa, Sunda, Minang, dan Bugis. Itu tuh masing-masing daerah yang bahasa daerahnya tuh emang beda-beda gitu. Kayak Jawa tuh lebih, bahasa daerahnya tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak lebih lembut. Terus maksud Jawa Sunda tuh masih termasuk tuh kayak agak lembut dikit tuh, cara ngelogatnya tuh kayak gimana. Nah kalau Minang itu lumayan agak ngegas sedikit tuh. Terus Bugis juga sama. Terus pakaian adat, kebaya, baju bodo, dan ulso, kain tenun. Nah kalau kebaya kan kebanyakan tuh kan dari eh, eh, apa namanya, dari suku, Jawa, Pak. nah Jawa, Sunda, pokoknya daerah-daerah Jawa itu kebanyakan tuh pakai tadi apa, kebaya. Dan di Padang juga itu tuh termasuk juga pakai kebaya gitu. Terus kalau baju bodo tuh kayaknya kebaya juga sih, cuma kebaya nggak terlalu panjang kayak Sunda sama Jawa. Terus lanjut tarian Sorry. tradisional.
Itu yang pakaian adat gak usah kamu baca harusnya. Kayak sebutin aja maksudnya. Ya udah terlanjur. Terus Lanjut. tarian tradisional dari tarian Saman tuh Aceh tuh. Tahu nggak sih tariannya tuh kayak gini-gini terus ada nunduknya. Nah, itu tuh tarian Saman tuh. Itu tuh dari Aceh. Terus tarian padat Bali tuh aduh susah ya dicontohnya tuh. Pokoknya tarian yang unik banget. Terus ada tarian Jaipong Jawa Barat. Dia tuh tari Jaipong tuh sebenarnya hampir sama Bali, cuma kalau Bali itu lebih brutal gitu, kalau Jaipong lebih 50-50 lah. Nah, terus ada rumah gadang itu dari Minang. Aduh, di sini rumah adat nggak ada nih, maksudnya bener-bener asli dari rumah adat tuh gak ada. Kalau ada mah bapak kasih lihat nih. Terus nah nih, kalau rumah adat dari Minang tuh sebenarnya tuh ada banyak banget macamnya tuh. Ada culanya, ada culanya itu ada antara ada 3 atau 6. Nah, rata-rata di Padang itu udah hampir hancur rumah adat-adat kayak itu, karena dulu katanya rumah adat di sini tuh dibakar sama Jepang gitu, karena Jepang itu pengen ngancurin adat-adat Minang dulu katanya gitu. Pokoknya benar-benar dibakar, per rumah tuh dibakar. Makanya kan rumah rumah bapak nih sama kayak rumah samping itu tuh, dia tuh nggak pakai rumah adat tapi rumah biasa aja gitu, karena udah hancur juga. Dan sekarang tuh nyari-nyari orang buat bisa bikin rumah adat kayak Padang itu udah nggak bisa, udah jarang, udah pada sesepuh gitu. Terus ada eh, tongkonan dari Toroja. Nah, itu kalau bapak belum pernah lihat tuh, cuma bapak pernah lihat tapi nggak bisa deskripsinya. Terus ada Honal dari Papua. Nah, kalau dari Papua kan bapak sering lihat tuh kayak rumah adatnya tuh kayak apa ya namanya ya, pokoknya atapnya tuh kayak dari jerami gitu. Tapi nggak tahu sih ya sekarang, cuma dulu bapak sering dulu bapak ngeliat tuh kayak gitu. Nah, terus upacara adat Ngaben Bali. Tahu nggak Ngaben Bali itu apa? Pasti pada nggak tahu nih. Nih, Ngaben Bali adalah, nah, apa nih? Mau on mic nih dia nih. Bakar mayat, Pak. Nah, betul, bakar mayat. Nah, bakar mayat tuh sebenarnya ada upacaranya. Nah, ini kan bener kan nih dari upacaranya nih. Upacaranya tuh dari, pokoknya nggak tahu sih, pokoknya bakarnya tuh di kebanyakan ya orang-orang Bali tuh bakarnya tuh misalkan benar-benar tradisional, dia bakarnya di pinggir pantai. Terus abunya udah sampai abu, udah jadi abu tuh, abunya disisain sedikit. Terus sisa satu lagi tuh sisa, kan jadi dua tuh abunya tuh, jadi setengah-setengah, 50% 50%. Nah, 50% tuh kadang-kadang kebanyakan orang Bali dibuang ke laut katanya buat pembersihan gitu. Yang satu, yang 50% lagi tuh buat apa namanya, bentar iklan. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, 50% lagi tuh disimpan sama keluarga yang mendiangnya ini, makanya tuh. Terus rambu dari Solo Taroja. Nah, itu bapak nggak tahu tuh, bapak lupa. Sekaten dari Yogyakarta. Sekaten tuh ada yang tahu nggak nih? Bapak lupa soalnya nih. Gak ada yang tahu juga ya. Aduh, Gak tahu, Pak. bapak juga nggak tahu lagi. Oke, lanjut aja. Nah nih, tadi kan bapak udah ngejelasin tuh semuanya tuh rata-rata kayak gimana, eh cara-cara, kok cara-cara sih, pokoknya itu deh. Ini bapak mau baca kesimpulannya dulu ya. Kebudayaan Indonesia adalah warisan yang sangat berharga. Keanekaragaman budaya Indonesia adalah kekuatan nasional yang harus dijaga dan
dilestarikan oleh seluruh masyarakat, terutama terutama generasi muda. Nah, tadi tuh Bapak jelasin kan dari cicit ke cicit, 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 cicit gitu. Makanya itu Bapak udah jelasin. Next. Nah, nih ada nggak nih yang bertanya? Kalau nggak Bapak ada yang nanya ke kalian. Pasti gak ada kan? Udah deh Bapak nanya ke kalian ya nih. Bapak mau nanya nih. Aduh, ada orang gila lagi nih. Nih, Bapak mau nanya nih. Berapa suku di Indonesia? Coba jawab. Ada yang tahu nggak berapa suku? Banyak, Ya banyak. seribuan. 1000 berapa? 1000 sekian. 1700, Neng. Aduh, gimana sih? Coba deh kalau Kayak baju adat di Indonesia itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? kata apa? Aduh, Bapak juga nggak tahu lagi. Nah, nih. Ini serius nih, Bapak. Nggak ada yang nanya nih. Kamu tanyain provinsi atau kayak sebutin baju, jangan sebutin tarian lah atau apa gitu. Yaudah ulang. Coba dong, dari kalian ada yang tahu nggak nih tarian yang paling unik di Jawa itu tarian apa? Jaipong. Nah, betul. Aduh, Tesri nelpon lagi. Bentar, Wih. Nah, mari kita lanjut. Tadi mana? Tadi yang jawab tarian itu Saya Pak. apa tadi tuh? Tari Jaipong Pak. Nah, betul. Kalau tarian dari paling menarik banget di Sumatera, ini menarik dari kalian aja nih ya. Itu tarian apa? Ntar dulu aku searching dulu. Masa searching? Nih, tarian Minang. Lagian tarian dari Sumatera. Terus tarian dari Aceh tahu nggak tadi? Tari piring, tarian dari Minang tahu nggak? Tari piring, Maeng. Ya Allah. Ini gimana ini? Tari Pesambahan Pak. Dari mana tuh tari Pesambahan? Minang. Betul. Sebenarnya Minang tuh ada banyak banget tariannya tuh, ada berapa gitu Bapak lupa. Cuman Bapak ingatnya cuma tari piring, soalnya itu paling unik banget di ya yang Bapak lihat gitu. Soalnya kan dia tari piring tuh kayak lempar piring ke bawah terus bener-bener gak ada telapak kakinya, bener-bener gak ada alas kakinya, diinjek tuh piring-piringnya yang pecah. Dan herannya kaki-kaki itu tuh kagak ada yang luka sama sekali. Kayak keren kan tuh. Makanya Bapak tertarik banget kayak mau nyobain aja gitu. Terus kuda lumping juga sebenarnya Bapak nyobain sih. Terus ada lagi nggak nih kalau apa lagi ya? Kalau daerah Kalimantan yang kalian tahu tuh suku apa sih? Jangan susah-susah lah. Nah, masa nggak tahu sih? Suku Baduy. Baduy mah dari Banten ya? Bapak juga lupa. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Sabar satu-satu. Oke nih, yaudah nih Bapak mau nanya dulu nih. Baju adatnya Aceh namanya apa?
Ih, nggak tahu, sabar apa? Tadi udah 36 menit. Ini aku Tadi udah 36 mau menit. dijawab nggak suku Kalimantannya? Iya, sok jawab. Sendiri ini lagi. Ya udah, kayak tanya jawab lagi aja. tugas kelas. Iya. Sendiri, ntar omen ini. Iya. Apa tadi? Ulang, kamu nanya. Ya, Suku Kalimantan apa aja? Kalimantan apa aja? Tadi kan kamu nanya, suku Kalimantan apa aja? Iya, nih. Suku Kalimantan. Sekarang ulang, biar dieditnya gampang. Oke. Sabar. 1, 2, 3. Nah nih, suku Kalimantan tuh apa aja sih yang kalian tahu? Dayak, Pak. Nah, bener tuh, Dayak. Kalau Dayak tuh apa sih yang paling namanya mencolok banget di mata kalian? Kayak tariannya kah? Kayak sukunya kah? Dayak menutup diri gitu nggak sih, Pak? Nah, betul. Dayak menutup diri dari teknologi yang menurut suku itu tuh takut banget buat hancur. Bukan hancur sih sebenarnya, kayak apa ya namanya? Iya, pokoknya suku takut hancur budaya karena teknologi, karena anak-anak bangsanya lebih tertarik ke teknologi dibanding sukunya, bukan sukunya, kayak budayanya gitu loh. Terus Dayak juga banyak tau misteri-misteri Dayak tuh. Kayak bapak kan punya teman tuh, dulu dia kerja di situ kan. Nah, dia tuh ini hal-hal mistis gitu. Jadi dia udah nikah sama orang Dayak, terus ngebalik kan ke sini, ke Padang ini. Cuman di Padang si si orang ini, si burungnya hilang. Tapi pas balik lagi ke Kalimantan, ke suku Dayaknya itu ada lagi. Terus kata orang-orang Kalimantan, dia bilangnya diumpetin, tapi nggak tahu juga. Tapi katanya nggak ada rasa banget mau pipis dan lain-lain, padahal dia di sini seminggu nggak ada pipis-pipisnya, set dah. Terus ada lagi nih, bapak mau nanya lagi nih, suku di Jawa yang paling yang paling eh, yang paling mencolok di mata kalian tuh suku apa sih? Coba nih, bapak kasih waktu ya, beberapa menit doang. Kalau gak ada yang nanya, kalau gak ada yang jawab, bapak kasih hukuman. Aduh, sinyalnya nih kayak ini. Sinyal bapak kayak putus-putus nih, soalnya bener-bener di kaki di gunung tuh, lihat tuh. Madura, Pak. Nah, betul. Kalau di Madura, yang paling kamu lihat banget tuh, kayak kamu paling tertarik banget, itu tuh apanya? Bahasanya, Pak. Kayak gimana tuh bahasanya tuh? Bahasanya tuh kayak ada tekanan gitu loh. Oh, tayu ya. Terus Sate. kayak India menurut saya. Oh, betul. Sebenarnya sih kalau ngomongin India nih, kalau suku India tuh nyampur banget sama Sumatera.
karena dulu kan imigran India tuh terlalu banyak dan pindah ke Sumatera, dan kebanyakan tuh kalau kalau kamu ke Sumatera dan mayoritasnya Aceh gitu, Sumatera Barat, Aceh, Pekanbaru. Nah itu tuh muka-muka orang-orang India itu pasti udah sering kamu lihat, karena emang campur dari zaman Belanda, emang kayak gitu tuh. Terus kalau di Bali, kecuali Ngabe nih yang kamu tertarik banget, apa tuh dari segi budayanya? Kecuali Ngaben ya, coba ayo mikir-mikir. Tariannya, Pak. Oh betul, tariannya tuh dia tuh kayak, kalau tarian sebenarnya tuh kayak gimana ya, matanya plong blok, terus ada goyang-goyang kepalanya gitu gitu. Terus apalagi, nggak ada lagi sih sebenarnya, itu doang nih. Coba aku ngasih pertanyaan ya. Oke, Satu. oke, siap. Bentar, tapi Nggak bisa jawab ini mah. jadi nanti aku nanya soal Minang gitu. Oke, Sabar. ayo ngomongin Minang apa? Sabar. Belum masuk. Belum masuk sesi pertanyaan. Baik, Lagi nyari. manusianya nggak kesini lagi, anjing lah. Ini kayaknya waktunya udah cukup nih. Bentar, satu pertanyaan lagi. Oh iya, pertanyaannya receh semua anjir. Nggak jadilah nanya. Udah, kita tutup aja ya. Ya, Oke, bilang. jika tidak ada yang bertanya, maka presentasi ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum Bapak akhiri, adakah yang kalian mau sampaikan lagi? Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, kita Cukup, Pak. oke, kayaknya lagu daerah tidak usah lah ya. Oke, slide selanjutnya. Udah habis. Itu masih 8. Nah, terima kasih ya. Mohon maaf ada kesalahan dan penyampaian materi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Farestio Wah, meminta maaf karena tidak maksimal mencapaikan materi dengan baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.